Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat kita sakit hati, maka perkenalkanlah kelompok kami dengan saya sendiri, Bu Nina Sofania dengan NIM 006 yang berperan sebagai moderator dan pembaca. Saya Serdilisna dengan NIM 133210005. Saya Muhammad Novel Aziz Waskita Aji dengan NIM 133210008. Saya Heni Inaya dengan NIM 133210009. Selanjutnya, pengertian epidemiologi. Kata epidemi berasal dari bahasa Yunani yang tersusun atas dua kata dasar, yaitu epos yang artinya di antara, pada, dan mengenai, dan demos yang artinya rakyat banyak atau populasi. Epidemiologi, penyakit tanaman, berarti ilmu yang mempelajari penyakit yang berkembang pada populasi tanaman atau mempelajari penyakit tanaman yang mungkin berkembang menjadi wabah. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi epidemiologi tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan epidemiologi tumbuhan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dalam yang berada dalam tubuh organisme seperti organ tubuh dan keadaan fisiologisnya. Yang kedua yaitu faktor luar, adalah faktor yang berada di luar tubuh organisme yang mempengaruhinya langsung atau tidak langsung, yaitu faktor fisik, biotik, dan makanan. Kedua kelompok tersebut bekerja sama membentuk corak lingkungan hidup yang bersifat menekan atau merangsang perkembangan epidemiologi tumbuhan. Kelompok faktor luar dapat dibedakan menjadi faktor fisik, biotik, dan faktor makanan. Faktor fisik dibedakan menjadi unsur cuaca dan topografi suatu daerah merupakan faktor penghambat penyebaran epidemiologi tumbuhan. Faktor biotik adalah faktor yang pada dasarnya bersifat hidup dan berperan dalam keseimbangan populasi epidemiologi tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu faktor makanan adalah unsur utama yang menentukan perkembangan OPT. Selanjutnya ada faktor cuaca. Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan pengaruh terhadap kehidupan serangga. Serangga merupakan organisme yang sifatnya poikilotermal, sehingga suhu badan serangga banyak dipengaruhi dan mengikuti perubahan suhu udara. Beberapa serangga memiliki aktivitas yang dipengaruhi oleh suhu dan kisaran suhu optimal bagi serangga bervariasi menurut spesiesnya. Secara garis besar, suhu berpengaruh pada kesuburan atau produksi telur, laju pertumbuhan, dan migrasi atau penyebaran serangga tersebut. Suhu yang sangat tinggi mempunyai pengaruh langsung terhadap denaturasi atau merusak sifat protein yang mengakibatkan serangga tersebut mati. Pada suhu rendah, kematian serangga terjadi karena terbentuknya kristal es dalam sel. Yang kedua ada kelembapan. Serangga seperti ini juga hewan yang lain harus memperhatikan kandungan air. Kandungan air yang ada di dalam tubuh serangga tersebut. Jika kandungan airnya turun melewati batas toleransinya, maka serangga itu akan mati. Berkurangnya kandungan air tersebut berakibat kerdilnya pertumbuhan dan rendahnya laju metabolisme. Kandungan air dalam tubuh serangga bervariasi dengan jenis serangga, pada umumnya berkisar antara 50-90% dari berat tubuhnya. Agar dapat mempertahankan hidupnya, serangga harus selalu berusaha agar terdapat keseimbangan air yang tepat. Kelembapan juga mempengaruhi sifat-sifat kemampuan bertelur dan pertumbuhan serangga. Yang ketiga yaitu ada cahaya. Cahaya mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan, perkembangannya, dan tahan kehidupannya serangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Cahaya membantu untuk mendapatkan makanan, tempat yang lebih sesuai. Setiap jenis serangga mempunyai intensitas cahaya yang berbeda untuk aktivitasnya. Berdasarkan hasil tersebut, serangga dapat digolongkan menjadi serangga diurnal, serangga krepuskular, dan serangga nokturnal. Selanjutnya ada pergerakan udara. Pergerakan udara merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyebaran kehidupan serangga. Penyebaran arah serangga kadang mengikuti arah angin. Faktor fisik dapat dibedakan menjadi unsur cuaca dan topografi suatu daerah, merupakan faktor penghambat atau sekurang-kurangnya mempengaruhi penyebaran OPT. Selanjutnya adalah penyebaran dan penularan penyakit.
yaitu ada infeksi, inokulasi, atau penularan, invasi, penetrasi, dan penyebaran. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Infeksi yang terjadi pada tanaman inang akan menghasilkan gejala penyakit yang tampak dari luar, yaitu seperti menguning, berubah bentuk, atau bercat. Selanjutnya yaitu ada inokulasi atau penularan. Inokulasi merupakan terjadinya kontak pertama kali antara patogen dan tanaman. Bagian dari patogen atau patogen yang terbawa agen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman tersebut disebut inokulum, agen atau penular. Dengan demikian, inokulum merupakan bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Selanjutnya yaitu ada invasi. Invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Individu jamur dan tumbuhan parasitik umumnya melakukan invasi pada tanaman dimulai sejak proses infeksi dengan cara tumbuh dalam jaringan tanaman inang, sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien, sel-selnya atau jaringan juga rusak karenanya. Selanjutnya yaitu ada penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh inang. Patogen melakukan penetrasi dan permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan, atau tumbuhan inang melalui 4 macam cara, yaitu secara langsung, melalui lubang-lubang, melalui luka, dan melalui perantara atau pembawa atau vektor. Selanjutnya yaitu penyebaran. Penyebaran patogen berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebab patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Penyebaran pasif yang berperan besar menimbulkan penyakit, yaitu dengan perantara angin, air, hewan, dan manusia. Beberapa patogen dapat melakukan penyebaran secara aktif, misalnya yaitu nematoda dan bakteri motil. Sekian dari kelompok kami, lanjut untuk sesi pertanyaan, bukan sesi curhat, jadi jangan panjang-panjang di Sepada. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.